Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maestia Andi Sanjaya, kelas 2B PBSI. Pada sore hari ini saya bersama dengan teman-teman saya. Siapa nih, Mas? Pisang ini. Eka, Indri ya. Saya ingin sharing pembelajaran terkait menceritakan kembali cerita rakyat. Ini adalah salah satu tugas dari dosen Bu Nurul, dosen berbicara ya. Ini teman-teman tentang apa? Menceritakan kembali cerita rakyat. Cerita rakyat apa saja yang pernah didengar, Mas? Contohnya Mas bisa nggak? Kayak Timun Emas bisa cerita Timun Emas. Terus Apa menang, Mbak? Cerita rakyat yang pernah didengar apa, Mbak? paling kundang. Malin Kundang, ya benar, Malin Kundang, Timun Mas, legendanya Ageng Serang. legenda Ki Ageng Serang ya. Apalagi? Sebenarnya banyak sih, Mas. Ya menceritakan kembali cerita rakyat itu nantinya apa saja yang kita dapat. Yang kita dapat itu nanti alur ceritanya seperti apa, kita mendapatkan tokoh amanat gitu loh. Kita bisa mengetahui, mungkin kalau cerita rakyat biasanya mereka berlatar belakang sejarah juga ya, suatu tempat atau suatu kejadian itu kan, itu biasanya yang diambil dari cerita-cerita rakyat kan, seperti itu. Salah satu contoh buat teman-teman cerita rakyat yang sangat terkenal adalah Timun Mas ya. Kita bahas tentang Timun Mas. Untuk Timun Mas sendiri, dia memunculkan tokoh siapa? Memunculkan tokoh Mbok Rondo, memunculkan tokoh raksasa, ya kan? Buto Ijo. Lah, ketika ini kita mengenal tokoh raksasa sama Mbok Rondo. Kita ceritakan kembali ya. Saya resume mungkin sedikit terkait Timun Mas. Timun Mas sendiri dia dilahirkan dari permintaan Mbok Rondo kepada si Buto Ijo, di mana si Mbok Rondo tidak punya anak, meminta kepada Buto Ijo untuk memiliki anak dengan syarat perjanjiannya. Tahu apa enggak? Apa? Kalau 17 tahun anak itu sudah 17 tahun dikasih ke Buto Ijo ya. Nah, ya seperti itu. Kita menceritakan kembali tentang ini, di mana kita mengenal tokoh Buto Ijo. Langsung aja ke tokohnya. Tokoh Buto Ijo itu mungkin gede, dhuwur, jahat ya, secara kan kalau kita bayangkan, imajinasikan. Mbok Rondo mungkin dia sangat kasihan karena hidup sendiri dan meminta anak. Setelah itu proses itu, perjanjian itu berlangsung, mereka setuju dan Mbok Rondo memiliki anak yang dinamakan Timun Mas ya. Timun Mas, kehidupan Mbok Rondo bahagia bersama Timun Mas. Mereka berkebun karena rumahnya Mbak Rondo itu dikatakan di dekat hutan gitu ya, jauh daripada masyarakat pada berkumpul, tapi kebahagiaan Mbak Rondo peroleh. Nah, di situ usai usia Timun Mas berapa? 17 tahun. Datanglah kembali Buto Ijo. Nah, di situ Buto Ijo ngapain? Menagih janji daripada Mbok Rondo. Lah, di situ ketika Mbok Rondo ditagih janjinya, apa yang terjadi? Mungkin teman-teman tahu sedikit apa yang terjadi. Apakah langsung diberikan atau Mbok Rondo menolak atau gimana? Langsung negosiasi ya, intinya pada akhirnya kan menolak. Lah, ketika menolak itu apa yang dilakukan Mbok Rondo? Kalian kan pernah denger lah, masuk nggak pernah denger cerita ini. Ya, Mbok Rondo menyuruh si Timun Emas untuk pergi menjauh lah intinya, dengan diberikan bekal apa aja? Biji-biji apa aja? kayak Intinya diberikan beberapa biji ajaib sama uyah. Yuk, ada apa? Garam ya. Garam itu uyah tuh. Garam. Ya itulah.
Nah, setelah itu Mbok Rondo menolak tentang apa perjanjian itu, si Timun Mas itu lari, dibawakan bekal, dan Buto Ijo mengejar. Ketika mengejar, Timun Mas melempar satu biji-bijian itu. Setelah itu apa berubah ajaib menjadi sebuah apa pohon-pohon yang rindang menutupi jalan yang menghalangi Buto Ijo. Setelah itu ada beberapa lagi yang intinya nantinya ketangkep apa enggak? Terpojok ya. Saya tidak mau bahas sampai selesai teman-teman. Yang pasti ini kita meresume apa yang terjadi aja. Kita menceritakan kembali dah. Intinya nanti kalau penasaran kalian cari sendiri aja. Ya. Nah, ya. Apa yang bisa kita dapat untuk apa? menceritakan kembali tentang dongeng atau cerita rakyat ya, hikayat. Nantinya kita dapat mengidentifikasi struktur, menyusun kembali teks anekdot dengan menentati struktur dan kebahasaan bahasa yang dipakai. Mungkin banyak versi sih untuk cerita apa rakyat Timun Mas itu sendiri, mempresentasikan kepada teman-teman kalian sendiri juga. Kalian bisa mendata pokok-pokok pikiran yang ada di dalam cerita tersebut. Yuk dilanjut lagi tentang apa ya, mengidentifikasi teks, komposisi teks ya dipakai. Sebenarnya ya intinya sebuah cerita rakyat itu bakal berbeda versinya ketika kalian berbeda lagi yang menuliskannya. Mungkin seperti itu. Udah dari saya mungkin itu saja buat teman-teman. Cukup ya 7 menit untuk tugas ini. Ibu Nurul, terima kasih banyak. Salam dari kita lawan corona.